Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ya, Pak, Bu, mohon maaf. Kita baru saja melewati bulan Rabiul Awal, ya. Kalau tidak silap sekarang sudah Jumadil Awal, ya. Ya, sudah Jumadil Awal, bulan Masehinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita tahu bulan Rabiul Awal itu adalah bulan terakhiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, Nabi Muhammad lahir bulan tanggal 12 Rabiul Awal, tapi nama Nabi Muhammad tak boleh pernah lekat dari mulut kita. Artinya apa? Untuk mengenal Nabi Muhammad SAW itu tidak harus di tanggal 12 Rabiul Awal. Toh hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah masih banyak di antara kita yang apa itu nggak tahu Nabi Muhammad atau sejarah Nabi Muhammad. Siapa nama kakek Nabi Muhammad sekarang pun banyak yang nggak tahu. Siapa nama nenek Nabi Muhammad banyak yang nggak tahu, Bapak. Jangankan itu, Nabi Muhammad dibilang lahir tahun gajah aja pun nggak tahu, Bapak. Coba anak-anak sekarang, Pak. Nabi Muhammad itu kan ditulis dalam kitab sejarah. Ada 5 kitab sejarah saya pelajari. Saya juga dulu Bapak Ibu alumni Pondok Pesantren Bina Ulama Kisaran Asahan. Saya 6 tahun di pesantren itu, habis 6 tahun dari sana berangkat ke Kota Medan. 6 tahun saya di pesantren itu, Pak. Saya pelajari ada sekitar 5 kitab sejarah. Apa kitab yang pertama? Ustaz, Tarikhul Islamiyah wa Qasasul Anbiya. Kemudian ada kitab Nurul Yaqin yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Al-Khudri. Ada juga kitab Wasailur Rusul yang dikarang Imam Yusuf Ad-Dabhani. Apa kata mereka Bapak Ibu? Nabi Muhammad itu tanggal lahir beliau tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah, ya, di sana tilfil. Ustaz, iya, apa enggak ada tahun di zaman Nabi Muhammad lahir sehingga Nabi Muhammad cuma disebutkan lahir pada tahun gajah? Tidak ada, Bapak. Ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad itu lahir disebutkan tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah karena di zaman Nabi Muhammad dulu belum ada istilah penamaan tahun. Ya, Masehi lain Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hijriyah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ingat, dari Nabi Muhammad lahir sampai beliau wafat, Nabi Muhammad itu tak pernah membuat nama tahun kita. Tapi bulan di zaman Nabi Muhammad lahir sudah ada. Ya, bulan di zaman Nabi Muhammad lahir sudah ada, tapi nama tahun kita dalam Islam itu namanya Hijriyah itu belum ada. Meninggal Nabi Muhammad, masuk zaman Khalifah Abu Bakar, kemudian Umar. Di zaman Umar lah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada pencetusan nama tahun di dalam Islam disebutkan oleh salah satu seorang sahabat yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Beliaulah yang memiliki ide supaya tahun Islam itu disebutkan dengan nama istilah tahun Hijriyah, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW pindah dari kota Makkah menuju Madinah pada saat itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sejarah Nabi Muhammad itu cuma disebutkan lahir pada tahun gajah. Tapi itu pun orang Islam kita ini Pak, banyak yang nggak tahu kenapa Nabi Muhammad dibilang lahir tahun gajah. Padahal Nabi Muhammad itu lahir disebutkan lahir pada tahun gajah. Kenapa? Karena sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, ada sebuah kejadian di mana pada saat itu seorang raja di kota Makkah, dia kirimkan tentara bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Nama raja itu tersebut Abraham. Setelah kejadian Abraham mengirimkan pasukan tentara bergajah untuk menghancurkan Ka'bah, barulah Nabi Muhammad SAW lahir ke muka bumi ini. Disebutlah Nabi Muhammad itu lahir pada tahun gajah. Nah, itu dia. Jadi orang Islam kita hari ini Bapak Ibu, jangan ada lagi yang nggak tahu kenapa Nabi Muhammad dibilang lahir tahun gajah. Ustaz, sedih kisah Nabi. Jangan tanya Pak Bu, sedih kisah Nabi. Dari kecil Nabi Muhammad itu sudah ditempa dirinya untuk menjadi anak yang sabar. Dalam kitab Al-Barzanji itu yang biasa dibawakan marhaban, itu pengarangnya Imam Ja'far Al-Barzanji. 400 tahun yang lalu kitab itu sudah ada. Apa kata beliau Bapak Ibu dalam kitab tersebut? Walamma tamma min hamdihi syarran ala masyhuril aqwalil marwiyah. Aku kalau udah nengok mama marhaban sampai kemeringat, senang kali aku nengok. Teles jopo, teles jeruk. Itu syair bukan sembarang syair, Pak.
bil Madinah, meninggallah ayahanda Nabi yang sedang berdagang di Madinah. Pada saat itu Makkah Madinah jauh, Siti Aminah hamil Pak, tinggal dia di Makkah pada saat itu. Sedangkan Abdullah banting tulang, peras keringat cari nafkah untuk istrinya yang sedang hamil. Dia pamit pergi pada saat itu Bapak Ibu untuk cari nafkah. Makkah Madinah tercatat sampai sekarang Bapak Ibu 475 km jauh. Begitulah jauh. Kalau kita mana ini Ustaz? Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita hari ini seperti kisaran sampai ke Banda Aceh. Begitulah jauhnya 475 km itu Bapak Ibu. Dan dulu tidak ada pesawat atau mobil Bapak Ibu. Yang ada pada saat itu onta. Tapi begitulah jauhnya Abdullah mencari nafkah banting tulang peras keringat. Menangis Sayyidah Aminah pada saat itu. Bagaimana tidak nangis Pak Bu? Suami pada saat itu merantau. Suami pada saat itu cari nafkah banting tulang peras keringat untuk istrinya, pamit untuk kembali nanti ketika sudah sukses. Tapi apa? Kepergian suami ternyata pergi untuk selama-lamanya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama Nabi Muhammad, akhirnya Nabi Muhammad lahir, begitu lahir Nabi Muhammad Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lahir pun dalam keadaan yatim pada saat itu. Tidak pernah sekalipun Nabi Muhammad itu pernah melihat wajah ayahnya bagaimana. Nah makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu Nabi Muhammad lahir, beliau lahir menjadi anak yang yatim pada saat itu. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada hal yang luar biasa itu. Nabi Muhammad itu 9 bulan dalam kandungan Siti Aminah. Apa kata para ulama? Dalam kitab sejarah Bapak Ibu dijelaskan, Nabi Muhammad itu 9 bulan dalam kandungan Sayyidah Aminah. Nabi Muhammad itu ketika berada dalam kandungan Siti Aminah selama 9 bulan mengandung Nabi, tak pernah sekalipun Nabi Muhammad itu, Siti Aminah itu merasakan sakit. Coba bayangkan, 9 bulan dalam kandungan, juga Siti Aminah pada saat itu tidak pernah sekalipun merasakan sakit. Bahkan begitu lahir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, era Siti Aminah waktu itu melahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, anak-anak sekarang dalam kandungan ada susah. Pas mau melahirkan lagi sakit, mau mati. Tengoklah kalau orang sekarang melahirkan mau mati. Apa kata bidannya? Bu, ini lahirkan Bu ya. Hidup 9, satu lagi selesai. Jadi gimana Bu? Sekarang gini, tarik nafas Bu ya, tarik nafas, ditarik nafas sama Ibu. Buang lagi Bu. Tarik nafas lagi Bu. Buang lagi Bu. Tarik lagi Bu. Kayak itulah orang sekarang kok melahirkan, mau mati. Begitupun tidak besar dilawannya mamanya itu, nauzubillahi min dzalik. Dia tahu aku kalau banyak anak-anak gini-gini, tengok kau mamamu itu dulu. Gimana sih kita anak-anak ini? Nah, artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Begitulah Nabi Muhammad waktu itu dalam kandungan saja tak pernah bersusah. Lahir Nabi Muhammad umur 6 tahun, Nabi Muhammad Bapak Ibu sama kayak anak-anak yang lain. Dia lihat waktu itu kawannya yang seumuran dengan dia digendong sama ayahnya, ditimang sama ayahnya. Disitulah Nabi Muhammad mulai main perasaannya. Kenapa Ustaz? Yang lain digendong sama ayahnya, aku kok tidak pernah digendong sama ayahnya. Yang lain main sama ayahnya, aku kok tidak pernah main-main sama ayahnya. Yang lain ditimang sama ayahnya, aku kok tidak pernah ditimang sama ayahnya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Nabi Muhammad di umurnya 6 tahun, Nabi Muhammad sering bertanya kepada Sayyidah Aminah, Ummi aina abi ya ummi, ibu ayah kemana? Ummi aina abi ya ummi, ibu ayah kemana? Yang lain punya ayah, aku kok tidak pernah punya ayah. Yang lain ditimang sama ayahnya, aku kok tidak pernah ditimang sama ayahku. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena seringnya Nabi Muhammad bertanya kepada Siti Aminah ibundanya tentang ayahnya, Siti Aminah pun mengajak Nabi Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Berangkat mereka pada saat itu. Yang ikut Nabi Muhammad, Abdullah, kemudian Siti Aminah. Berangkat mereka dari Makkah menuju Madinah pada saat itu. Tapi sayang, seribu sayang Bapak Ibu, tujuan mereka pada saat itu 475 km, setengah perjalanan sekitar 200 km ada sebuah kampung Qaryatun bainal Makkah wal Madinah, sebuah kampung yang terletak antara Makkah dan Madinah. Di kampung
kampung itu namanya Abwa. Di Abwa itu ternyata Siti Aminah kelelahan, akhirnya jatuh sakit dan meninggal dunia di tengah perjalanan. Menangis Nabi Muhammad pada saat itu, menangis Pak. Tidur Sayyidah Aminah pada saat itu dan tak bangun lagi sampai selama-lamanya. Akhirnya Bapak Ibu, pulanglah Nabi Muhammad kembali lagi ke kota Makkah, tidak melanjutkan perjalanan kota Madinah pada saat itu. Karena kakeknya yang ikut mendampingi beliau pun juga sudah tua pada saat itu. Tapi itulah Bapak Ibu, Nabi Muhammad sering bertanya sama kakek. Makanya ada sebuah syair begini. 2 bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. 6 tahun dia dilahirkan, ibunya meninggal dunia. Seorang anak yang masih kecil, ujiannya luar biasa. Rindu ayah bunda tiada terkira, dia sabar menghadapinya. Tinggal sama kakeknya, dia sering bertanya sama kakeknya. Sesekali dia bertanya dengan penuh kerinduan, wahai kakekku tercinta, di mana ayah bunda sekarang? Sambil memeluk dan menciumnya, sang kakek meneteskan air mata. Kemudian kakek berkata, ayah bundamu telah tiada. Sedih Ustaz kisah Nabi. Begitulah sedihnya Bapak Ibu. Umur 6 tahun beliau sudah menjadi anak yang yatim piatu. 2 tahun sama kakeknya Pak. Tepat di umur Nabi 8 tahun meninggal pula lah kakeknya pada saat itu. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah Nabi Muhammad seorang anak yang hidup sebatang kara. Maka Bapak Ibu, apa kata Nabi? Nabi Muhammad itu anak yatim. Kalau ada sekarang Pak Bu, saya katakan kerinduan mereka sama ayahnya atau sama ibunya itu sudah dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi Bapak Ibu, Nabi bilang kalau orang ada yang macam-macam sama anak yatim, kalian sanggup menghardik anak yatim, bahkan kalian gak peduli sedikit pun sama anak yatim yang ada di sekitarmu itu. Kemudian kalian hari itu ada megang harta anak yatim, kalian makan harta anak yatim itu, maka nanti di akhirat kalian akan berhadapan denganku, kata Nabi Muhammad SAW. Begitu juga sebaliknya Bapak Ibu, kalau kalian hari ini sayang sama anak yatim, cinta kalian sama anak yatim itu mau sekolah, kau belikan baju, kau belikan tas, kau belikan pakaiannya, kau belikan bukunya, minuman sedikit, kau belikan itu. Kata Nabi, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Kalian yang sayang sama anak yatim, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Nanti ketika di akhirat, wa kafilul yatimi fil jannati hakada, akan aku masukkan dia ke dalam surga, yang saat itu aku akan bergandengan sama dia masuk ke dalam pintu surga itu, yang dekatnya seperti jari tengah dengan jari telunjuk. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa hikmahnya? Yang pertama, Nabi Muhammad itu ketika lahir sudah menjadi anak yang yatim piatu. Peduli kita sama anak yatim, maka sama dengan halnya peduli kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, ya, naik lagi umur Nabi berapa Bapak Ibu? Naik lagi umur Nabi 15 tahun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu umurnya 15 tahun udah kerja dia Pak. Sama seorang tokeh kaya yang ada di kota Makkah. Siapa Ustaz namanya? Siti Khadijah. Ustaz, Siti Khadijah itu bukan istri Nabi. Benar Pak Bu. Pada akhirnya memang Nabi Muhammad itu menikah dengan Siti Khadijah, dan Siti Khadijah pada saat itu menjadi istri Nabi. Tapi catatan sejarah mengatakan Nabi Muhammad pernah kerja sama Siti Khadijah dari umur 15 sampai 25 tahun. Akhirnya apa Bapak Ibu? Selama 10 tahun Nabi Muhammad kerja sama Siti Khadijah. Tepat di umur Nabi 25 tahun, Siti Khadijah pun mulai kenal sama Nabi. Nabi Muhammad itu ganteng luar biasa, perawakan Nabi yang enak dipandang mata. Nabi kalau ngomong sedap didengar telinga. Akhirnya apa? Tepat di umur Nabi 25 tahun, Siti Khadijah pun pada saat
menyatakan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu menikah umur 25, ya. Nabi Muhammad nikah umur 25. Dan itulah indahnya apa itu Ustaz? Begitu ada perasaan cinta di antara mereka, akhirnya Siti Khadijah mengajak Nabi Muhammad untuk menikah, menikahlah mereka langsung. Enggak macam anak-anak kita sekarang, Pak. Mohon maaf, akan banyak nanti suatu masa Bapak Ibu zuhurul zina fil firqah. Apa itu Ustaz? Bakal banyak nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para generasi Islam, para pemuda-pemudi Islam, zuhurul zina fil firqah, akan sanggup mereka pada saat itu berbuat zina di tengah jalan. Tengok sekarang Pak Bu, di zaman ini, mohon maaf, kau udah malam minggu Pak Bu, jangan tanya. Anak lajang gadis boncengan, ngapain Ustaz nonton keyboard? Aku tak bilang Pak, kita mulai hari ini desa Banjar ini Pak, mohon maaf, harus sepakat kita. Apa itu Ustaz? Jangan pernah undang keyboard maksiat itu lagi ke kampung kita ini lagi, setuju? Jangan pernah undang keyboard maksiat itu lagi ke kampung kita ini lagi, setuju? Kalau marah Allah gawat kita ini Pak Bu. Makanya setuju kita malam hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan pernah undang amarah Allah masuk ke kampung kita ini lagi, setuju? Malu kita Pak. Tapi mohon maaf, masih ada aja orang-orang kayak gitu kadang-kadang sanggup ngundang keyboard maksiat itu juga. Aku kadang udah masuk ceramah Pak Bu ke kampung, memang 2 pentas kujumpai, 1 pentas maulid kadang-kadang, 1 lagi pentas keyboard. Bisa diprediksi Pak Bu, kalau kayak pentas keyboard sama maulid jaraknya cuma 500 meter, mana paling ramai? Keyboard atau maulid? Nah, keyboard lah. Keyboard paling ramai. Aku kadang-kadang tanya itu sama panitia ngajak, Bang, ini ada acara apa Bang, kok rame kali? Oh, ada acara keyboard Ustaz. Keyboard apa? Keyboard bongkar Ustaz, katanya. Apa yang dibongkar Bang? Aku tanya. Ustaz, tengok itu apa yang dibongkar, katanya. Aku tengok juga kadang-kadang. Enggak, maksudnya mastika. Mama ini komen. Terakhir ku tengok apa Bu? Memang kalau udah biduan di atas itu nggak ada lagi cerita. Coba bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Ustaz? Bayangkan, 1 orang biduan nyanyi di atas pentas, 1000 orang yang datang tamu kita undangan tuh Pak. 1000 orang matanya melihat biduan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Akhirnya apa? 1000 orang berdosa. Siapa yang tanggung dosanya? Yang pesta. Betul? Belum lagi nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti samping pentas itu ada lilin kayak babi ngepet tuh. Koropio katanya. Koropio katanya. Belum nanti lagi anak-anak yang gadis apa namanya? Main-main apa? Di bawah pohon pisang, dolanan pisang itu betul. Aku sering tak bilang, akhirnya apa? Orang berdosa, gara-gara orang berdosa dia ikut berdosa juga. Maka jangan pernah undang keyboard maksiat itu lagi. Tapi kadang-kadang ada juga mama-mama itu komplain, Ustaz, itulah tontonan kami selama ini lah. Kalau Ustaz larang, apalagi tontonan kami gitu. Oh gampang Bu, ada apa itu Ustaz? Gak usah undang keyboard itu, tak bilang. Gak usah undang keyboard maksiat itu. Jadi undang apa Ustaz? Urus sewanya sound system, suruh mama-mama marhaban sama mama-mama wirid nyanyi, tak bilang. Koda mama-mama marhaban sama mama-mama wirid nyanyi, sedap kali lagunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, masih bersama kami grup Nasyid Nada dan Dakwah dari Perwiritan Al-Qamariyah akan membawakan sebuah lagu yang satu tembang ini akan dibawakan oleh Ibu Ketua Perwiritan. Kepada Ibu Ketua Wirid dipersilahkan dengan segala hormat. Ketua Wiridnya jago juga nyanyi kuru-kuru Bang. Terakhir nyanyi Ketua Wiridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ibu Martini, Ketua Wirid Al-Qamariyah. Saya akan membawakan satu tembang lagu pada acara makan malam hari ini, pada pernikahan malam hari ini, pada pesta malam hari ini, dengan sebuah lagu yang berjudul Selimut Putih. Acara pesta selimut putih Pak. Nyanyi Bu Martini tadi, apa katanya? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Saya ngundang
saya nyanyi nggak mati juga. Gue selera mangan ya bodoh banget, selera juga mangan. Nah gitu kadang-kadang ambil, udah kayak gitu pun lagunya Pak. Ada pulang mama-mama ini kadang hampir rendang 9 coba lah. Yang 5 letakkan piring, yang 4 letakkan tisu, masukkan ke tas, dibawanya pulang. Jadi dia tanya kadang-kadang, apa ibu kok banyak kali? Saya mana Ustaz, saya mana katanya. Rupanya ibu yang nyanyi di atas tadi, tengoknya ibu turun rendang 9. Langsung ditunjuknya. Apa katanya? Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa kerendah diusung. Ibu tuh penting hatimu dibalikan. Terakhir bapak ibu nggak ada orang yang selera makan. Bapak ibu kalau acara pesta lagunya mati semua, untung bapak ibu nggak ngomongin. Nah maka bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, makanya hari ini bapak ibu saya ingatkan sama kita, apa itu Ustaz? Jaga hari ini anak-anak dan lingkungan kita. Apalagi sekarang bapak ibu narkoba udah merajalela, betul? Di mana-mana orang udah pakai narkoba sekarang Pak Bu. Di kampung ini aja gak jarang Pak Bu. Kalau di Medan sikit-sikit tiap sudut awak jumpai orang teleng. Sikit-sikit ada orang gila Pak. Masih muda gila-gila. Gak mungkin bapak ibu dari kecil gila sampai besar. Iya sampai besar masih muda-muda Pak. Udah gila. Kenapa? Aku tanya itu pakai narkoba dulu Ustaz. Ini orang udah pakai narkoba gak ada lagi betulnya Pak Bu. Betul? Makanya bapak ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang anak-anak itu gak bisa orang tuh beli sabu, beli apa Ustaz? Beli lem. Lem apa Ustaz? Lem kambing Pak. Lem kambing itu disep-isep orang tuh. Jejer orang tuh kadang-kadang nyuruh-nyuruh. Begitu datang sama, ngapain kalian? Gak ada Ustaz, dirondokin sama orang tuh. Jujur kau gak ada Ustaz kata. Nah, jujur kau ngapain kalian di sini? Gak ada Ustaz. Bunyi kawannya, ngelem kami Ustaz gitu. Begitu bunyi, lem apa kalian pakai? Ini Ustaz lem kambing, gak usah lem kambing. Kalian tetap kasih ngelem. Lem apa Ustaz? Lem setan sekali. Lem setan itu, kok isep ngumpet di hidung meninggal, kok selesai tak bilang. Gak jadi urusan orang tua. Ini lem kambing, tuh lem selop itu pula disep-isep Pak. Coba bayangkan bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana rusaknya anak-anak generasi muda kita sekarang. Nah siapa itu Ustaz? Sekolah, gak bisa kita salahkan. Setengah hari mereka sekolah. Kita orang tua juga usahlah kita kerja. Siapa yang disalahkan? Makanya bapak ibu yang dirahmati Allah, nggak ada yang bisa disalahkan. Hari ini ketegasan orang tua itu sangat diperlukan Pak. Jangan bilang kita, aku nggak bisa marah sama anakku Ustaz. Aku cuma Ustaz kok marah ya Pak. Mama yang bela Ustaz, malah kadang-kadang Ustaz. Aku cuma Ustaz kok dibela. Kalau dimarahin nanti bapaknya yang juga yang bela, nggak bisa kayak gitu Pak. Maka dua-dua harus jalan. Kalau bapaknya marah, mamanya juga marah. Jangan ada yang bela. Biar supaya anak itu, mohon maaf bapak ibu nggak timpang sebelah. Kan hari ini bapak ibu yang dirahmati Allah, ngeri kita tengok narkoba itu. Orang udah pakai narkoba Pak. Coba gak ada cerita. Mau jadi apapun dia nggak bisa. Mau jadi polisi pakai tes urin. Mau jadi tentara pakai tes urin. Mau jadi pilot yang pekerjaan yang mengandalkan akal saya katakan. Mau jadi pilot pakai tes urin, mau jadi dosen, dokter juga pakai tes urin. Apa yang nggak pakai tes urin? Nggak ada Ustaz. Kadang-kadang anak-anak orang itu kadang merengkel. Oh Ustaz ada juga nggak pakai tes urin Ustaz. Kerjaan apa itu deh? Jual lontong Ustaz. Nah, kalau bapakmu, mamamu jual lontong ya halal-halal. Kau kan di sekolah kau kan kuliah. Sebenarnya harapan orang tuamu itu kau bisa kerja nanti nggak kayak orang itu, kan gitu harapan kita Pak. Anak kita sekolahkan kan mau kita lebih dia dari kita. Nah hari ini tanpa kita sadari kita berpesan sebenarnya sama seorang anak. Nah hari ini kau sekolahkan supaya kau itu bisa, kau nanti ketika tamat sekolah kemudian kau kuliah, kau bisa kerja tak seperti kami ayah dan mamamu yang banting tulang peras keringat. Tapi kau nanti begitu kerja, tamat kuliah, kau kerja, kau bisa kerja dengan akal dan pikiran. Itu sebenarnya harapan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz ya, naik lagi umur Nabi berapa Bapak Ibu? Naik lagi umur Nabi Muhammad 50 tahun. Pak Bu, di umur Nabi 50 tahun, Nabi Muhammad itu dapat pada saat itu musibah. 2 orang yang dia cintai meninggal dunia. Siapa Ustaz? Pamannya bernama Abu Thalib dan istri beliau namanya Khadijah. Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu umur pernikahannya sama Siti Khadijah rubu'al qarnin, seperempat abad. Seperempat abad itu berapa Ustaz? 25 tahun. 1 tahun 1
abad 100 tahun, setengah abad 50, seperempat abad 25 tahun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ustaz, ya, selama 25 tahun Siti Khadijah itu, apa kata beliau? Rubu'a qarnin, seperempat abad aku hidup bersama Nabi, seperempat abad atau 25 tahun Nabi Muhammad itu menjadi imamku, 25 tahun Nabi Muhammad itu menjadi suamiku, tak pernah sekalipun Nabi Muhammad itu membuat hatiku marah dan kecewa. Bayangkan Ibu, nikah sama laki 25 tahun berumah tangga gak sakit hati, itu luar biasa, betul? Itulah rumah tangga Nabi Muhammad. 25 tahun suami Nabi Muhammad jadi imamnya, jadi suaminya, gak pernah Siti Khadijah ini sakit hati dibuat. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa Ustaz? Hayyina wa layyina. Nabi Muhammad itu punya perangai yang lemah lembut luar biasa. Bahkan untuk manggil istrinya aja Pak, Nabi Muhammad itu gak pernah manggil nama, apalagi manggil kau, kowe, gak pernah Pak. Manggil kowe, motomu, gak pernah. Jadi siapa Ustaz? Sesuai dengan nama Siti Khadijah itu disebut Nabi siapa? Ya Ummaz Zahra, wahai ibunya si Fatimah Az-Zahra. Ya kan biasa kalau orang itu manggil istrinya itu sesuai dengan nama anak yang pertama atau anak perempuan. Ya Ummaz Zahra, wahai ibunya si Fatimah Az-Zahra, itu dipanggil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nikah sama Aisyah juga ya Humairah, ya kan? Wahai pipi yang kemerah-merahan. Nah, masuk Nabi Muhammad ke rumah, ditengok Nabi Muhammad, Aisyah waktu itu lagi masak. Karena putihnya Aisyah terkena sinar matahari sampai pipi Aisyah pada saat itu kemerah-merahan Pak. Dipanggillah oleh Nabi, ya Humairah, wahai istriku yang memiliki kulit putih kemerah-merahan. Itu dipanggil Nabi Muhammad, tidak pernah manggil nama. Ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Itu dipanggil Nabi. Makanya itu juga rujukan sama kita Pak. Apa itu Ustaz? Sunnah hukumnya manggil istri sesuai dengan warna kulitnya. Tengok istri masing-masing, apa warna kulit? Ustaz. Kalau putih bilang ya Humairah. Tengok, nanti mau tidur perhatikan ya. Apa warna nih? Kita dulu agak lain. Kalau putih panggil ya Humairah. Mulai besok pagi karena ibu putih ya Humairah. Apa artinya Bang? Wahai putih kemerah-merahan. Kamu mulai pandai kau tahu ya semenjak pengajian ya kata. Oh aku kok. Kata. Ustaz iya, istriku putih enggak. Jadi apa warnanya Pak? Kuning kecoklatan. Coba anda panggilnya Ustaz. Ya sofrun ya, kuning ya, kuning. Sofrun artinya kuning. Ya Sufairah, wahai kuning kecoklat-coklatan. Bisa juga Ustaz, bisa dia gitu. Atau Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ustaz ya, ku tengok Ustaz biniku coklat enggak, putih enggak. Jadi warnanya apa Ustaz? Dari warnanya apa Pak? Hitam kebiru-biruan Ustaz. Kayak mana bahasa Arabnya Ustaz? Aku bingung udah kayak gini Pak. Cuman aku punya satu lah saran. Apa dibilangnya Ustaz? Panggil aja ibu itu di rumah dengan sebutan ini Pak. Kayak mana Ustaz? Ya Hajar al-Aswad. Apa artinya Ustaz? Wahai batu hitam. Insya Allah Pak. Oh insya Allah apa Ustaz? Insya Allah makin disayang Ustaz. Enggak, kena lepuk kepala Bapak. Insya Allah. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah luar biasa. Maka Bapak Ibu, hayyina wa layyina, lemah lembut. Nabi itu gak pernah marah, gak pernah apa, gak pernah. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, untuk maaf ya. Apa itu Ustaz? Mohon maaf sekali. Nabi Muhammad itu 25 tahun nikah sama Siti Khadijah Pak Bu. Tidak pernah Nabi Muhammad itu mengambil pasangan baru dalam hidupnya. Ya, bisa dimengerti maksudnya ya. Nabi Muhammad itu tidak pernah mengambil pasangan baru dalam hidupnya. 25 tahun nikah sama Siti Khadijah sebagai istri pertama, Nabi Muhammad tidak pernah nikah lagi Pak. Meninggal Siti Khadijah di umur Nabi 50 tahun, baru Nabi Muhammad nikah lagi dengan Aisyah, Mariyatul Qibtiyah dan Ummu Salam. 25 tahun Nabi Muhammad sama Siti Khadijah, Nabi Muhammad tidak pernah mengambil pasangan baru dalam hidupnya. Ninggal Siti Khadijah, baru Nabi Muhammad nikah lagi. Makanya nasihat sebenarnya sama kita Pak, kita hari ini kalau masih ada ibu itu jangan pernah macam-macam. Jadi kok mau nambah lagi cuman Ustaz, tunggu dulu ibu tuh mati.
Bapak meninggal jam 8, nah ibu nggak boleh jam 3 nikah. Tunggu jam 8 4 bulan lagi baru nikah lagi. Tapi begitulah, Nabi Muhammad tidak pernah nikah lagi. Meninggal Siti Khadijah, baru Nabi Muhammad nikah lagi. Bahkan apa kata Imam Abdul Muhsin dalam kitab Mahabbatuz Zaujat, apa kata beliau, Pak Bu, aku punya satu saran sama laki-laki kalau mau menikah lagi. Apa kata beliau? Kalau kau mau menikah lagi, aku punya satu saran supaya kau tak pening mikirkan rumah tanggamu yang pertama dengan yang kedua. Cari istri keduamu yang modelnya cemana? Marrataini min umrihinna zaujatil ula. Kalau kau mau nikah lagi, cari istri keduamu yang umurnya 2 kali lipat dari istri yang pertama. Berapa umur ibu itu di rumah, Pak? 50 tahun, kalikan 2. Cari yang 100 tahun. Nenek itu ya senang. Gak usah pun sampai 100 tahun, 80 tahun aja. Saat aku tengok 40 tahun istriku di rumah masih muda. Ya carilah 40 tambah 40 kalikan 2 juga berapa? Ya cari 80 tahun. Nenek itu ya senang, begitu saksi sah gitu. Oh nenek itu pun naik ke pelaminan. Nggak sanggupnya lagi berjalan. Sanggupnya nenek, yo mainkan terus katanya. Sampai di atas kena pula kipas angin blower kalau orang pesan. Bola balik masuk angin. Kenapa nenek masuk angin? Jadi kepiye nek? Yo minyak angin Dewi tunjang. Beres kira minyak karo beras tadi. Semua minyak angin bilang sama nenek. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu terjadi di umur Nabi 50 tahun. Makanya ketika ninggal istrinya, ninggal mamanya, Nabi Muhammad diajak jalan-jalan, itulah namanya peristiwa Isra wal Mi'raj, ya. Nanti berarti ke Isra wal Mi'raj. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di umur Nabi 53 tahun, Nabi Muhammad itu dapat ancaman yang sangat keras. Dari siapa, Ustaz? Tabbat yada Siapa Ustaz yang menentang Nabi Muhammad? Adalah Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab di kota Makkah? Barang siapa yang bisa memenggal kepala Muhammad, akan kami berikan 100 ekor onta bermata merah. Harga onta mata merah itu 2 kali lipat dari harga onta biasa, Pak. Kalau onta biasa harga 50 juta, kalikan 2 berarti harganya 100 juta. Dan 100 berarti 1 triliun pada saat itu yang mau dikasihkan 100 miliar 100 miliar pada saat itu yang mau dikasihkan Abu Lahab pada saat itu kepada orang yang bisa memenggal kepala Muhammad. Kenapa Ustaz? Mohon maaf Bapak Ibu, kenapa Abu Lahab itu bukan orang lain, Pak? Paman kandung Nabi sendiri. Satu jawabannya, Abu Lahab itu Bapak Ibu seorang penjual gandum. Yang komah, pemasok komah terbesar, gandum terbesar itu adalah Abu Lahab di kota Makkah. Jadi orang jahiliyah itu buat patung mereka itu dari gandum itu, Pak. Kalau mereka lapar, mereka ambil tangan kiri patung itu, mereka makan. Lapar lagi mereka ambil tangan kanan. Mereka lapar lagi, mereka ambil kaki kanan. Lapar lagi ambil kaki kiri. Lapar lagi ambil kepala, ambil perut. Habislah pada saat itu buat lagi begitu seterusnya. Jadi kan itu pembodohan namanya. Akhirnya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiba datang Nabi Muhammad pada saat itu mengatakan bahwa ada Allah hari ini itu hari yang tak berwujud. Akhirnya apa? Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mulailah pada saat itu Lata dan Uzza itu, bahwa patung-patung itu namanya Lata, Uzza itu termasuk patung. Patung-patung itu bukanlah Tuhan, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak pernah bohong dari kecil. Akhirnya apa? Begitu Nabi Muhammad sampaikan itu, semua orang percaya kepada Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Karena Nabi Muhammad pada saat itu mengatakan yang benar, mulailah tidak laku di pasar pada saat itu gandum-gandum punya mereka. Mulai nggak laku. Akhirnya apa Bapak Ibu? Karena nggak laku dagangan Abu Jahal dan Abu Lahab, maka Nabi Muhammad mau dikejar dan dibunuh. Begitu juga lah kita orang Islam nih Pak Bu. Kalau kita sholat saja sekarang, nggak akan ada orang benci sama kita, betul?
Kalau kita hari ini Bapak Ibu sedekah aja, gak akan ada orang yang benci sama kita. Puasa saja kita hari ini ibadah saja untuk kita, gak akan ada orang yang mau ibadah, yang marah sama kita. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau ada orang Islam hari ini yang coba mencampuri bisnis, yang mencoba mempertahankan kebenaran, yang mencoba ikut dalam dunia ekonomi, maka siap-siap Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan dikejar-kejar dan mau dibunuh seperti Nabi Muhammad SAW. Dan bisa jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu juga lah yang terjadi kepada cucu Nabi Muhammad SAW yang ke-38 hari ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya katakan kembali kepada kita, maka di umur Nabi 53 tahun Nabi Muhammad pindah dari Makkah menuju Madinah pada saat itu. Di umur Nabi itulah tahun satunya Islam, di mana Nabi Muhammad begitu sampai di Madinah, Nabi Muhammad disambut oleh orang-orang Madinah dengan hiruk pikuk Bapak Ibu, dengan menyanyikan sebuah syair, Tala'al badru alaina min saniyatil wada, terus wajabas alaina bada alillahina. Yuk sekali lagi yuk. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajabas syukru alaina bada alillahina. Itulah kalimat yang dibuat oleh orang-orang Madinah dan tercatat hari ini kalimat itu dalam kitab Al-Barzanji karangan Imam Ja'far Al-Barzanji. Disambut Nabi Muhammad itu dengan kalimat tafsir ini. Kemudian Bapak Ibu, itulah awal tahun satu Islam, ya. Makanya Nabi Muhammad itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun satu Islam itu Nabi Muhammad berumur 53. Tahun ketiga kapan Ustaz? Pindah Nabi Muhammad dari Makkah dan Madinah. Itulah tahun baru kita. Bapak Ibu, sebentar lagi tahun baru Masehi. Jangan ikut-ikutan meramaikan tahun Masehi Bapak Ibu. Dengan cara apa Ustaz? Larang anak kita beli trompet, ya. Larang anak kita beli mainan-mainan petasan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa Ustaz? Orang Majusi itu memperingati hari dewa mereka juga pakai api. Datang kita hari ini Bapak Ibu, budaya orang luar kita ikuti, maka sama kita seperti merayakan hari raya mereka pada saat ini. Maka larang anak kita apa itu Ustaz? Yang pertama ikut beli trompet. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, larang anak kita untuk tidak main kembang api di jam 12 malam ketika berubahnya waktu itu. Ya, kalau nonton nggak apa-apa lah, siapa yang mau pasang bunga api nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya untuk beli, jangan Bapak Ibu. Yang pertama dosanya kena dua. Yang pertama kita ngikuti kedua mereka, yang kedua kita buang-buang uang, bakar-bakar uang. Jangan ikuti itu. Sama itu kita sempat tertipu dulu apa itu Ustaz? Misalnya malam apa namanya? Kalau ini ulang tahun, ya. Ulang tahun kan dulu Bapak Ibu sering pakai lilin. Haram ulang tahun pakai lilin. Ya, nggak boleh Pak. Kita dulu waktu masih kecil anak-anak kita, termasuk aku dulu kecil suka kali kalau ulang tahun itu pakai lilin. Ternyata orang Majusi itu begitu Pak. Apa yang mau kusebutkan kepada Tuhan api, silahkan hembus api itu kemudian pinta. Kita ngerti begitu. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, ditiup, baru kita pinta. Itu cara orang Majusi berdoa kepada Tuhan. Kita ikuti itu, berarti kita mengikuti budaya mereka. Apalagi yang ngeri dulu Pak, kalau anaknya umur 1 tahun 1 lilinnya, 2 tahun 2, 3 tahun 3 lilinnya. Neneknya ulang tahun ke 79 lah Pak, lilinnya. Terakhir neneknya apa kata cucunya? Nih neneknya pas nyanyikan lagunya nggak sanggup lagi. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, aku udah mau mati. Itu ya dulu. Makanya nggak boleh itu lagi Pak, ya jangan lagi. Nah maka Bapak, yang kemudian yang ketiga, kalaupun kita keluar Bapak Ibu, jangan pernah keluar berniat meramaikan tahun baru, tapi keluar niat saja entah beli makanan dan sebagainya. Ya supaya nggak jatuh dosa sama kita Bapak. Karena itu bukan tahun baru kita. Tahun baru
baru kita 1 Muharram Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun akan datang 1443. Makanya di Medan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi galak-galaknya berapa tahun? 4 tahun terakhir Bapak Ibu, setiap tahun baru Masehi atau tahun baru nanti tanggal 31 Desember malamnya itu, supaya anak-anak Islam itu tidak bakar-bakaran bunga api, kemudian kemudian ikut beli trompet. Pada malam itu dibuat acara tabligh akbar di setiap masjid dan musola. Didatangkan ustaz, kemudian didatangkan tim selawat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pakai hadroh di situ, kemudian selawatan pada malam hari itu. Tujuannya bukan ikut meramaikan, melainkan mengalihkan perhatian masyarakat dari malam tahun baru itu. Mengatakan bahwa tahun baru itu bukan tahun baru kita, tapi tahun baru itu adalah tahun baru orang Masehi, ya. Tahun baru kita itu adalah tahun baru Islam 1 Muharram. Begitulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Medan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanggal 31, bahkan tanggal 31 itu jadwal saya di Pangkalan Susu ada tabligh akbar plus zikir bersama muhasabah, itu lebih bagus Bapak Ibu, ya. Tabligh akbar, kemudian zikir bersama, kemudian sholawatan pada malam itu Bapak Ibu. Anak-anak kecil itu diajari sholawat, itu bagus, ya. Sama makanya setiap tahun Bapak Ibu, 4 tahun terakhir saya perhatikan ibadah sudah mulai mengalihkan orang-orang Islam itu, mengalihkan kepada hal yang lebih positif, ya. Sampai anak-anak Islam itu nggak ada yang keluar waktu malam tahun baru itu. Memang betul Pak, dampaknya biasanya macet. Tahun 2015 itu masih macet Pak kalau tahun baru. Sekarang udah nggak macet lagi Medan kalau malam tahun baru. Kenapa? Anak-anak orang Islam semuanya pada di masjid, ya, ngaji di situ, ikut pengajian, berzikir orang-orang tuanya, berzikir muhasabah, ya, di situ minta ampun sama Allah. Ya kalau berganti tahun ya berganti saja tahun, tapi muhasabah dan zikir bersama. Begitulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sampai pada akhirnya umur Nabi 63 tahun Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.